Saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara membuka gembok seperti ini tanpa harus menggunakan kunci ya. Jadi gembok ini nanti bisa kita buka dengan sangat mudah sekali. Cukup menggunakan cara dan juga bahan yang sederhana saja teman-teman. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Jadi cara seperti ini nanti bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat. Nah, ini adalah gembok yang akan kita buka tanpa menggunakan kunci. Sekarang kita uji coba terlebih dahulu dengan menggunakan kunci aslinya teman-teman. Kita buka ya. Ini gemboknya gembok biasa, tidak ada rekayasa pada bagian gemboknya. Ini terbuka ya. Sekarang kita colokan seperti ini terkunci, sama sekali tidak ada rekayasa pada bagian gemboknya teman-teman. Ini masih normal biasa ya, bisa terlihat. Ini terkunci. Untuk cara membukanya kita harus menggunakan kunci aslinya seperti ini. Nah, bisa terlihat gembok seperti ini biasanya dipergunakan pada bagian gerbang, kemudian pada bagian pintu juga sering sekali dipergunakan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kehilangan kunci, misalkan kuncinya hilang di jalan atau pas ketinggalan, tidak perlu khawatir. Kita bisa membukanya tanpa harus menggunakan kunci. Dan sekali lagi jangan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman. Jadi pergunakan cara ini untuk hal darurat saja. Jadi caranya seperti ini. Ini kita cek sekali lagi ya. Ini terbuka dengan sangat mudah sekali. Kita colokkan, terkunci. Nah, untuk bahannya atau alatnya yang harus kita siapkan di sini adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya teman-teman. Ini saya menggunakan kaleng. Untuk kalengnya bekas sarden. Jadi untuk kalengnya nanti bebas, yang penting menggunakan kaleng yang agak tebal. Tapi jangan terlalu tebal ya, supaya nanti bisa masuk. Nah, seperti ini. Caranya cukup simpel. Di sini kita potong terlebih dahulu. Nah, ini sebelum kita potong, ini dia permukaannya tidak rata teman-teman. Ini kita ratakan terlebih dahulu. Kita palu saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah kita palu kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini permukaannya sudah rata. Kemudian di sini kita bentuk seperti ini teman-teman. Kita bisa gambar dulu terlebih dahulu ya dengan menggunakan spidol. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kita potong terlebih dahulu ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini bagian yang kanan dan juga bagian yang kiri ini nanti kita hilangkan. Ini kita potong saja dengan menggunakan gunting teman-teman. Oke, setelah kita potong kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita ambil gemboknya, atau bisa menggunakan besi yang lainnya ya. Jadi yang penting ukurannya sama dengan besi ini. Jadi ini kita masukkan, ini kita bentuk melingkar seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Kita masukkan ke bagian pinnya sebelah, berarti sebelah sini ya. Ini ada pinnya sebelah sini teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Oh, pinnya yang sebelah sini. Jadi nanti misalkan teman-teman punya gembok, jangan lupa pinnya yang seperti ini ya, di bagian sebelah sini. Jadi bukan yang sebelah kanan. Ini kita pencet lagi, posisinya terkunci. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini, ke bagian yang terbuka ya teman-teman. Kita masukkan supaya membentuk lingkaran seperti ini ke bagian sebelah sini. Kita masukkan kurang lebih sekitar 1 cm atau 2 cm teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, tapi ini masih terkunci. Nah, di sini terlalu panjang, jadi bagian atasnya ini harusnya bisa masuk ke bagian sebelah sini. Ini kita lepas lagi ya. Ini saya lepas, kemudian nanti kita potong terlebih dahulu. Ini masuk kurang lebih sekitar 1 cm saja. Kita potong pada bagian sebelah sini. Kemudian kita masukkan lagi teman-teman. Oke, seperti ini ya, ini sudah masuk. Kemudian ini kita lipat seperti ini. Kita lipat. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini tinggal kita putar saja ke arah dalam teman-teman. Kita putar ya, perlahan-lahan saja. Jadi ini masih terkunci ya, masih terkunci. Ini kita putar ke arah dalam. Nah, bisa terlihat teman-teman, terbuka dengan sangat mudah sekali ya. Jadi ini bisa terbuka karena apa? Pada bagian dalamnya teman-teman kita bisa lihat ya. Ini kurang terlalu terang. Sebentar saya hidupkan flashnya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, pada bagian dalam ini terdapat pin. Ini ketika kita kasih ini, pinnya dia akan ini teman-teman, akan tenggelam ya. Maksudnya seperti ini, sebagai contoh saja. Ini saya menggunakan obeng. Kita bisa lihat pin pada bagian sebelah sini. Kalau saya menggunakan obeng seperti ini, dia langsung pinnya masuk teman-teman. Bisa terlihat ya. Nah, bisa terlihat pinnya mudah sekali masuk. Jadi pinnya itu mengunci pada bagian sebelah sini. Jadi ini tadi alat yang sudah kita buat tadi mana ya, ini. Nah, ini yaitu untuk menggeser pin teman-teman. Kita masukkan seperti ini ya. Jadi mengikuti pada bagian besinya, kemudian berputar. Nah, pinnya nanti dia akan bergeser masuk karena terkena tekanan dari besi ini. Jadi cukup simpel dan mudah sekali cara membuat kuncinya. Nah, seperti ini.
Jadi ini sangat mudah sekali untuk dibuka, bisa terlihat. Nah, ini sudah terpencet ya. Ketika dipencet mudah sekali untuk masuk. Nah, ini adalah cara pertama yang bisa kita pergunakan untuk membuka gembok tanpa harus menggunakan kunci, teman-teman. Cukup menggunakan alat yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya, yaitu kaleng bekas. Bisa kita buat seperti ini. Cukup simpel dan mudah sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai kaleng bekas, cara yang paling simpel lagi, ini khusus buat gembok yang seperti ini. Ini biasanya mudah sekali untuk dibuka ya. Sebagai contoh, ini kita masukkan lagi. Ini terkunci lagi ya. Ini saya cukup menggunakan pemotong kuku saja. Yang penting nanti menggunakan besi yang bisa masuk pada bagian gemboknya, teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya. Kita masukkan. Ini terkunci ya, bukan rekayasa. Bisa terlihat. Kita buka dengan menggunakan pemotong kuku. Kita masukkan. Yang penting besinya bisa masuk. Kemudian kita buka seperti membuka gembok pada umumnya. Bisa terlihat. Nah, terbuka dengan sangat mudah sekali, teman-teman. Sekali lagi. Kita buka. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, sangat mantap sekali. Jadi cara darurat ini bisa kita pergunakan ketika kita kehilangan kunci atau kuncinya pas hilang ya, teman-teman. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke, teman-teman, semoga cara sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.